Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke teknik pengintegralan ya. Jadi beberapa teknik yang dipakai buat mengintegralkan bentuk-bentuk tertentu. Kita bahas beberapa. Tapi sebelum masuk teknik-teknik yang dipakai untuk mengintegralkan, sebelumnya ya saya berharap Anda mengetahui terlebih dahulu apa saja sih bentuk-bentuk integral yang standar. Ya, yang standar itu maksudnya ya kita tidak perlu teknik-teknik khusus untuk mengintegralkannya karena kita udah tahu turunannya apa, sehingga kita bisa membalikkan prosesnya untuk mendapatkan integral kan gitu. Ya seperti ketika kita tahu kita punya sebuah bilangan dikali dengan variabel turunannya akan menjadi bilangan saja, artinya kalau suatu konstanta diintegralkan ya artinya konstanta tersebut dikali variabel yang terhadap pengintegralnya tadi. Kemudian lebih jauhnya kalau bentuk perpangkatan ya, variabel dipangkatkan suatu bilangan, maka kita bisa melakukan integralnya dengan teknik seperti ini karena kita udah tahu turunannya bagaimana kan gitu. Begitu pula kalau misalkan pangkatnya, kalau tadi untuk pangkatnya tidak sama dengan negatif 1 ya. Kalau pangkatnya ternyata sama dengan negatif 1, artinya bentuk integralnya akan menjadi bentuk logaritma natural, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian ini juga sama, sudah kita bahas juga kemarin gitu kan. Nah, kemudian untuk trigonometri itu kita melakukan kebalikannya, ya turunan sin jadi cos, kebalikannya dan seterusnya. Integralnya juga akan terjadi kebalikannya. Kemudian kalau misalkan Anda menghadapi integral dari tangan U, maka integralnya itu adalah menjadi ln gitu ya. Menjadi ln kenapa ya? Karena kan tangan itu sin per cos. Nah, per cosnya tadi akan menjadi negatif ln cos U Oke, kemudian kalau ke tangan cos per sin, karena ada per sinnya tadi, maka integralnya akan menjadi ln sin. Lebih jauhnya lagi, ya ini juga sama dibentuk tanda untuk integral, tapi ya ini kita simpan dulu nanti. Paling kita bahas nanti untuk yang ini. Ya sebelum masuk ke teknik pengintegralan, artinya ya harapannya untuk bentuk yang standar ini sudah Anda ketahui ya, dan kalau bisa Anda sudah paham gitu ya. Paham dalam artian ya Anda sudah hafal apa integralnya, dan Anda sudah tahu kenapa integralnya begitu. Ya, yang ini ya, ini kan sebenarnya udah dilewati juga gitu kan ya, kenapa integralnya menjadi seperti ini kan sudah pernah kita bahas, dan ya tentu Anda juga sudah tahu mungkin kalau dari materi di tingkat sekolahnya. Nah, kita masuk ke teknik pengintegralan yang pertama, yaitu pengintegralan dengan substitusi. Nah, kalau misalnya kita punya sebuah fungsi, fungsi tersebut adalah fungsi yang tentu saja dapat diturunkan gitu ya. Fungsi yang bisa diturunkan sebagai akibatnya ya, fungsi tersebut adalah komposisi dari sebuah fungsi yang mana fungsi di dalam fungsi tadi, yaitu si dikomposisikan, misalnya ini f dikomposisikan gx, maka si gx-nya itu dapat diturunkan, dan ternyata kita mendapati sebuah fungsi baru yang mana fungsi barunya adalah fungsi f komposisi gx dikali g aksen x. Kalau fungsinya bisa dinyatakan dalam bentuk semacam ini, maka fungsinya pasti bisa diintegralkan dengan teknik substitusi. Contohnya misalkan kita mau mengintegralkan x dibagi cos kuadrat x misalkan ya. Cos kuadrat x kuadrat deh. Gini. Kalau kita mau mengintegralkan x per cos kuadrat x kuadrat, maka teknik pengintegralnya pertama kita memandang x kuadrat ini sebagai suatu fungsi, ya andaikan dalam contoh kita tadi fungsinya adalah fungsi gx. Maka cos kuadrat x kuadrat itu kita bisa anggap sebagai sebuah fungsi fx, yang mana fx-nya adalah fungsi cos kuadrat x, kemudian gx-nya adalah x kuadrat. Nah, kita lihat turunan dari x kuadrat adalah 2x, yang artinya x di sini bisa aja kita buat menjadi 2x. Nah, untuk mempermudah, pertama fungsi ini kita jabarin terlebih dahulu ya. Jadi kan kalau sesuatu dibagi cos kuadrat, seperti yang Anda ketahui dalam aturan trigono, 1 per cos itu adalah sekan. Sebagai akibatnya, 1 per cos kuadrat itu adalah sekan kuadrat. Jadi ini adalah cos kuadrat x kuadrat, jadinya sekan kuadrat x kuadrat dikali dengan dx. Nah, tapi kalau misalkan kita mau mengintegralkan dengan teknik substitusi, maka yang kita harus punya itu adalah turunan dari x kuadrat. Ya, kita punyanya turunan x kuadrat, yang mana turunan x kuadrat itu 2x, sedangkan yang kita punya di sini baru x. Sehingga bentuk ini boleh saja kita tulis sebagai 2x, tapi dengan catatan kita kali setengah lagi. Kan setengah dikali 2 kan nanti tidak mempengaruhi apa-apa ya. Maka ini kita bisa ubah menjadi sekan kuadrat x kuadrat dikali 2x, tapi tentu saja depannya kita kasih setengah. Ya kan, karena untuk menyeimbangkan kalau kita kasih 2 kasih setengah kan jadinya nggak masalah tuh. Nah, kemudian di sini kita dapat hasilnya jadinya setengah integral sekan kuadrat x kuadrat dx kuadrat. Kalau biasanya kan dx ya.
Itu artinya kita mengintegralkan terhadap X, kemudian di sini DU, artinya kita mengintegralkannya terhadap U. Nah, kalau di sini DX kuadrat, artinya kita mengintegralkannya terhadap X kuadrat. Jadi X kuadrat di sini tidak dipandang sebagai suatu variabel yang dipangkatin 2, tapi hanya variabel khusus gitu, namanya X kuadrat gitu. Jadi seolah-olah kita di sini punyanya ya secant kuadrat U, DU gitu. Dengan X kuadratnya adalah U tersebut gitu. Nah, artinya integral dari secant kuadrat itu kita tidak perlu mempermasalahkan X di sini punya kuadrat. Itu tidak perlu dipermasalahkan lagi. Gitu. Karena memang kita mengintegralkan terhadap X kuadrat tadi. Yang perlu kita permasalahkan adalah di sini kita punya secant kuadrat. Nah, integral dari secant kuadrat itu adalah tangen. Kan gitu. Maka di sini integral dari secant kuadrat X kuadrat itu bisa diubah menjadi tangen X kuadrat. Dan tentu saja kita kasih plus. Ya. Ini contoh pengintegralan dengan substitusi. Setelah pengintegralan dengan substitusi, saya akan membahas pengintegralan trigonometri. Perintegralan trigonometri yang dimaksudkan di sini tentu saja bukan pengintegralan trigonometri yang hanya mengintegralkan sin jadi apa, cos jadi apa. Karena itu kan sudah bentuk standar ya. Yang tadi saya bahas. Pengintegralan trigonometri yang akan saya bahas di sini adalah pengintegralan, ada beberapa jenis ya. Jenis pertama itu adalah pengintegralan bentuk sin yang dipangkatkan suatu bilangan. Begitu pula cosnya dipangkatkan dengan satu bilangan yang dimaksud di sini bilangannya bilangan bulat. Sekarang kita di sini mau mengintegralkan, yang contoh di sini ya. Jadi jenis pertama itu adalah pengintegralan untuk bentuk sin ataupun bentuk cos yang dipangkatkan. Kalau misalkan tidak dipangkatkan ya udah, artinya bentuknya integralin aja secara biasa gitu, nggak usah diribet-ribetin gitu ya. Tapi kalau misalkan kita menghadapi integral, misalkan ya, integral dari cos pangkat apa nih? Misalkan integralnya dari cos pangkat 5 X D. Nah, di sini kita punya bentuknya adalah bentuk kosinus yang dipangkatin 5. Untuk permasalahan seperti ini, ya kita perlu identitas trigonometri. Identitas trigonometri yang kita perlukan untuk soal ini adalah Anda perlu tahu bahwa sin kuadrat kalau ditambahkan dengan cos kuadrat itu hasilnya sama dengan 1, ya kan? Ya saya yakin semuanya sudah tahu lah ya. Nah, jadi permasalahan adalah di sini bentuknya pangkat 2, sedangkan yang kita punya pangkatnya 5. Nah, pangkat 2 di sini adalah pangkat yang genap. Artinya kalau misalkan Anda pengen pangkat 4, ya Anda tinggal pangkat 2-nya pangkatin 2 lagi kan gitu. Tapi masalahnya kita punya pangkatnya 5 yang mana ganjil. Nah, maka salah satu tekniknya adalah kita keluarkan satu pangkat. Dikeluarkan artinya menjadi bentuk perkalian ya. Jadi sekarang kita mendapati ini pangkat 4, ini pangkat 1. Nah, tentu saja pangkat 4 di sini boleh diartikan sebagai cos kuadrat pangkat 2. Yang mana cos kuadrat itu bisa dinyatakan sebagai 1 dikurang sin kuadrat. Maka cos pangkat 4 ini boleh ditulis 1 dikurang sin kuadrat X dipangkatin 2 dikali cos X dx. Nah, kenapa di sini cos X dx tidak perlu kita permasalahkan? Karena justru kita ingin mendapatkan bentuk ini. Justru kita ingin mendapatkan bentuk cos X. Kenapa? Karena kita tahu bahwa turunan sin itu adalah cos. Dan di sini kita punya bentuk yang tertinggal adalah bentuk sin. Justru memang kita ingin ini berbeda. Bukan justru ingin kita ini, itu kita tidak ingin bentuknya di sini cos lagi gitu. Kenapa ya? Karena kita tidak bisa menggunakan teknik pengintegralan substitusi tadi. Teknik pengintegralan substitusi tadi mengkehendaki bahwa kita punya fungsi gx yang mana gx-nya dapat diturunkan dan hasil turunannya kita kalikan gitu. Nah, di sini kita ingin dapatnya bentuknya adalah sekian sin yang mana seperti Anda ketahui bahwa sin itu kalau diturunkan kan akan jadi cos. Nah, apa yang kita punya nih di aksen x-nya gitu. Atau kita punya nih du-nya. Bentuk di sini tentu saja karena di sini di kuadrat ya artinya mau nggak mau kita harus kuadratin ya. Kuadratin itu artinya kan Anda kalikan ini 1 min sin kuadrat X dikali lagi dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, ini kalau dikuadratinnya hasilnya jadi 1, kemudian 2, 1 min sin jadinya min 2 sin kuadrat X, kemudian min sin kuadrat X dipangkatin 2 jadinya plus sin pangkat 4 X. Yang mana cos X dx ini bisa dianggap sebagai D dari sin X. Nah, sekarang artinya integral di sini memandang sin X itu sebagai suatu fungsi yang mana kita integralkan ya terhadap fungsi itu, bukan diintegralkan terhadap X lagi. Ya, bedanya apa antara yang di soal awal? Di soal awal kan kita punyanya cos pangkat 5, bentuknya pangkat gitu kan ya. Kenapa harus kita ubah? Sedangkan di bawah bentuknya juga masih pangkat, tapi kita bisa langsung integralin. Bedanya apa? Karena di atas bentuknya pangkat, tapi kita integralnya terhadap X. Makanya kita tidak punya aturannya. Tapi bentuknya di bawah, ini kita sekalipun sin-nya masih pangkat, tapi kita bukan integralin terhadap X lagi, tapi terhadap sin X. Jadi di sini sin X-nya dipandang sebagai seperti U gitu.
Jadi ini bisa dianggap 1 dikurang 2U kuadrat tambah U pangkat 4. Jadi kita tidak lagi mengintegralkan ini menggunakan aturan trigono, tapi kita integralin saja secara biasa dengan memandang integralnya terhadap sin X. Pertama, kalau kita mau mengintegralkan 1, kalau terhadap X itu akan jadi X. Tapi kalau kita mengintegralkan 1 terhadap sin X, ya artinya integralnya akan jadi sin X. Begitu pula di sini, kita punya min 2 sin kuadrat X. Nah, kita integralin terhadap sin X, ya artinya hasilnya akan menjadi min 2. Sinnya pangkatnya kan naik 1, sama seperti aturan perpangkatan, tapi ini kita akan bagi dengan 3. Nah, jadi ini Anda integralin seolah-olah Anda integralin X kuadrat. Kemudian di sini juga sama, sin pangkat 4 akan menjadi 1/5 sinnya pangkat. Ya, seperti ini pengintegralan bentuk yang pertama kalau misalkan pangkatnya ganjil. Nah, akan berbeda lagi bentuk yang pertama ini pengintegralannya kalau misalkan seandainya pangkatnya genap. Karena tadi saya ngasih contohnya cos, sekarang saya ngasih contohnya sin. Integral sin pangkat 4 aja lah ya. Saya nggak terlalu banyak deh. Nah, untuk mengintegralkan bentuk yang pangkatnya genap, artinya kan kita tidak mengeluarkan satu pangkat lagi kan ya. Mengeluarkan satu pangkat tadi bertujuan agar pangkatnya yang tersisa genap, kemudian pangkat yang genap tadi kita ubah. Nah, satu pangkatnya tadi akan menjadi sebagai turunan. Nah, tapi yang jadi masalah di sini kalau pangkatnya 4, justru kita kalau dikeluarin jadi pangkatnya ganjil kan agak repot ya kalau mau mengubahnya. Maka pangkat 4 ini langsung kita ubah tanpa dikeluarin lagi gitu, karena pangkatnya sudah genap. Nah, teknik untuk mengubahnya, kita tidak menggunakan bentuk yang ini, karena masih akan tetap kuadrat. Kita beneran bentuk yang lain, yaitu kita punya sin X. Itu adalah 1 dikurang cos 2X dibagi 2. Kalau misalkan Anda ketemunya cos X, itu adalah 1 ditambah cos 2X dibagi 2. Jadi ini aturan trigonometri ya. Semoga Anda ingat, kalau sin X itu bisa diubah jadi ini, cos X itu bisa diubah jadi ini. Sebagai akibatnya, integral sin pangkat 4 itu bisa kita ubah menjadi 1 dikurang cos 2X dibagi 2 dipangkatin 2. Karena pangkatnya 4 ya. Kayak ini kan sin kuadrat, ini cos kuadrat ya. Jadi kalau sin kuadrat itu ubahnya jadi ini, kalau cos kuadrat ubahnya jadi ini. Nah, untuk permasalahan soal kali ini, bedanya dengan soal yang tadi kalau pangkatnya ganjil. Kalau pangkatnya ganjil, kita bisa mengeluarkan satu pangkat, yang mana satu pangkat yang dikeluarkan ini akan berperan sebagai turunan. Tapi kalau untuk pangkatnya genap, kita tidak bisa melakukan itu. Sebagai hasil, kita tidak memiliki G aksen tadi, yang dalam rumus tadi. Kita tidak memiliki pengali yang merupakan turunan dari komposisi. Nah, yang jadi permasalahan adalah, kalau kita tidak punya itu, artinya kita tidak bisa mengintegralkan trigonometri yang ada pangkat secara langsung. Nah, lantas gimana? Ya, lantas kita artinya harus mengubah ini sampai kita mendapatkan bentuk trigonometri yang tidak ada pangkatnya. Beruntungnya, kita punya sifat ini. Kenapa? Sifat ini kita bisa pakai, karena sifat ini mengubah dari bentuk yang pangkat 2 menjadi pangkat 1. Nah, artinya kalau misalnya kita punya pangkat 10, ya kita tinggal mengulang-ulang proses ini sampai pangkatnya tinggal pangkat 1 gitu. Nah, di sini kita dapatkan, di sini kan pangkatnya pangkat 2 ya. Di sini ada per 2 kan, per 2 pangkatin 2 kan jadinya seperempat ya. Jadi seperempatnya langsung saya keluarin aja, karena saya kurang suka ngikutin seperempatnya terus ditulis menerus. Nah, ini kita pangkatin, ini jadinya 1 dikurang cos, 2 cos 2x ditambah cos pangkat 2x. Nah, bisa terlihat di sini kan 1, di sini 2 cos 2x, di sini cos kuadrat. Cos kuadrat artinya kita ubah lagi. Gitu. Jadi sama dengan 1/4 integral 1 dikurang 2 cos 2x ditambah. Nah, cos kuadrat 2x itu jadi ini. 1 ditambah cos 4x dibagi 2 ke dx. Gitu. Jadi cos kuadrat 2x, kalau ini kan cos kuadrat x ya, jadinya 2x. Kalau cos kuadrat 2x, itu artinya jadinya 1 plus cos 4x dibagi 2. Selanjutnya ini sekarang kita udah dapat ini. Oh, ini semua bentuknya tidak mengandung pangkat lagi. Yang mana artinya pengintegralannya bisa dilakukan dengan pengintegralan bentuk yang standar. Ya, bentuk yang standar tadi ya integral ini jadi gampang kan. Ini 1/4, data tadi tulis 1/4. 1 diintegralkannya terhadap x ya, makanya jadi x. Kalau tadi satunya diintegralkan terhadap sin, makanya jadi sin. Kemudian di sini min 2 cos 2x, ya integralannya sama seperti mengintegralkan kosinus. Integral kosinus kan sin ya. Cuma karena di sini 2x, maka ini 2-nya dibagi 2, sin. 2x. Ditambah integral 1 akan jadi x. Integral cos 4x itu akan jadinya 1/4 sin. 4x dibagi 2 plus c. Nah, ini tinggal ada sederhanakan.
Anda kali-kali sederhanakan susun gitu kan ya. Nah, saya tidak akan lanjutkan. Oke, kira-kira seperti ini untuk pengintegralan trigonometri bentuk yang pertama ya, jenis yang pertama. Tipe yang kedua itu adalah bentuk perkalian antara sin berpangkat dan cos berpangkat. Kalau tadi kita hanya menghadapi sinnya saja yang dipangkatin atau cosnya saja yang dipangkatin. Nah, kalau di sini kita menghadapi sinnya berpangkat, kemudian cosnya berpangkat. Jenis kedua ini juga ada dua kondisi. Kondisi yang pertama itu kalau misalkan salah satu pangkatnya ada yang ganjil. Jadi terserah entah cosnya atau sinnya pangkatnya ganjil. Misalkan saya taruh nih sinnya pangkatnya ganjil, cosnya juga bebas nih. Kalau cosnya mau pangkat ganjil juga nggak apa-apa. Mau pangkatnya genap nggak apa-apa. Gitu kan. Jadi saya kasih contoh bisa cosnya pangkatnya ganjil juga. Tidak masalah ya, kalau intinya adalah kita cukup memilih salah satunya saja. Kalau misalkan dua-duanya ganjil nggak apa-apa ya salah satunya aja. Kalau satu ganjil satu genap ya udah kita pilih yang ganjil tentu saja. Nah, kita pilih buat dikeluarin sama seperti jenis ke satu tadi. Nah, untuk soal ini ya sebenarnya bebas mau sinnya yang dikeluarin satu atau cosnya yang dikeluarin satu itu nggak masalah. Cuma di sini karena sinnya di depan ya udahlah saya keluarin sinnya saja. Jadi ini sin kuadrat dikali sin, jadinya kan pangkat 3 ya, dikali cos di pangkat 5 x dx. Nah, kemudian sin tadi yang udah dikeluarin pangkatnya satu kita ubah. Kan kalau udah di pangkatnya ganjil dikeluarin satu kan jadi pasti sisanya genap ya. Nah, kalau pangkatnya sudah genap diubah nih karena kebetulan ini sin kuadrat ya kita ubahnya pakai yang tadi aturan identitasnya. Kemudian ini cos pangkat 5-nya duluan saya tulis. Nah, kemudian dikaliin dengan sin x dx. Jadi sin x dx yang di sini yang kita keluarin satu fungsinya sama seperti ketika metode jenis ke satu tadi. Fungsinya masih diperankan sebagai turunan dari bentuk cos yang tersisa. Nah, bentuk cos yang tersisa ini bisa kita kaliin. Jadinya 1 dikali cos pangkat 5, hasilnya cos pangkat 5. Kemudian cos kuadrat dikali cos pangkat 5, hasilnya jadi cos pangkat 7. Nah, sin x dx ini adalah turunan dari cos x. Makanya ditulis d cos x. Nah, ya sudah. Artinya sekarang kita mengintegralkan bentuk pangkat, tapi tidak bermasalah. Kenapa? Karena bentuk pangkat di sini, cosnya bukan dipandang sebagai bentuk trigonometri biasa, tapi cosnya kita pandang sebagai suatu variabel yang merupakan fungsi gx tadi. Nah, cara mengintegralkannya ya kembali kepada pengintegralan yang menggunakan bentuk berpangkat saja. Jadi cosnya tidak perlu Anda apa-apain. Gitu. Jadi di sini integral bentuk perpangkat 5 itu adalah 1/6. Bentuknya pangkat 6 dikurang 1/7 bentuk pangkat 7. Turunannya bukan sin ya. Turunan cos kan negatif sin. Jadi ini negatif sin harusnya, tapi kita kasih negatif. Karena kan soalnya awalnya sinnya positif ya. Tapi kita butuhnya turunan cos. Maka artinya kita perlu menegatifkan sinnya. Maka ini harusnya ada negatif. Nah, di sini harusnya ada negatif. Dikalikan dengan bentuk yang di dalam. Kalau gitu ini saya susun, negatif dikalikan negatif jadinya positif 1/7. 8 cos pangkat 8, kemudian dikurang per 6, cos pangkat 6. Jadi negatifnya saya kaliin, langsung saya susun. Plus, oke. Ini untuk jenis yang kedua. Kalau misalkan ada yang pangkatnya ganjil, tidak harus dua-duanya, salah satunya juga nggak apa-apa. Karena kan kita hanya mengubah salah satunya saja ya. Yang penting yang kita ubah itu kalau pangkatnya ganjil. Nah, tipe kedua jadi bermasalah adalah kalau pangkatnya dua-duanya genap. Misalkan kita punya sin pangkat 2, cosnya pangkat 4. Itu kan keduanya genap. Nah, artinya kan kita tidak bisa mengeluarin. Ya, kita tidak bisa ngeluarin satu pangkatnya kan. Nah, untuk soal ini pengintegralannya ya kembali ke jenis ke satu tadi, sama seperti yang ini. Gitu. Jadi kita ngajainnya sin pangkat 2 di sini, ubahlah menjadi 1 min cos 2x dibagi 2. Kemudian cos pangkat 4 di sini, ubahlah menjadi 1 plus cos 2x bagi 2. Tapi karena ini pangkatnya 4, ini dipangkatin 2. Karena ini kan rumus cos kuadrat ya. Kalau rumus cos pangkat 4 ya ini pangkat 2. Nah, kemudian ini dikerjakan, Anda kali-kaliin, Anda susun. Ini kan per 2 kan jadinya 1/8 ya. Kemudian ini dikali-kalikan, kan? Kalau misalkan hasilnya masih ada bentuk pangkatnya, maka bentuk pangkatnya Anda kerjakan menggunakan ya tipe ke-1 tadi. Gitu. Sesuai dengan tipe ke-1 tadi. Ini kan kalau nanti dikaliin kan nanti pasti ada yang pangkatnya ganjil, ada yang pangkatnya genap kan ya.
Setelah dikali-kali nanti kan ada pangkat 1, ada pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, sampai pangkat 6. Enggak, sampai pangkat 3 doang ya. Pangkat 1, pangkat 2 ya. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Makanya. Nah, yang pangkat 2-nya Anda kerjain lagi menggunakan aturan di sini. Kalau pangkatnya ganjil, kerjainnya pakai gini gitu. Jadi ini setelah diubah, dipangkatin, dikaliin, kemudian dicek masing-masing. Yang pangkatnya ganjil, kerjakanlah menggunakan aturan yang pangkat ganjil. Tadi kan tipe 1. Kemudian kalau pangkatnya genap, ya diulangi kembali tipe satunya pangkat genap gitu. Tapi kan ini kalau setelah dikaliin tidak jadi bentuk perkalian lagi kan ya. Hanya tunggal gitu. Hanya ada cos doang, nggak ada sinnya lagi kan di sini. Nah, sehingga ya teknik pengerjaannya setelah dikaliin nanti diselesaikan seperti di jenis ke-1, seperti di tipe ke-1. Jadi ini setelah Anda kali-kali pangkat-pangkat, ya gunakan. Kemudian Anda kerjakan lagi menggunakan teknik yang di tipe ke-1, karena sekarang hasilnya sudah tidak bentuk sin kali cos lagi, tapi hanya cos saja yang dipangkatin. Saya kira seperti itu. Untuk jenis yang kedua,